Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiah. Di sini saya ingin menjawab 7 pertanyaan tentang ilmu mantik. Pertanyaan yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan ilmu mantik. Bagaimana posisi ilmu mantik dalam perkembangan ilmu pengetahuan? Ilmu mantik adalah ilmu yang menggerakkan logika atau pikiran kepada jalan yang lurus dalam memperoleh kebenaran atau dapat disebut sebagai seni dalam berbicara. Posisi ilmu mantik dalam perkembangan ilmu pengetahuan, ilmu mantik sendiri telah berperan terhadap pembentukan ilmu-ilmu keislaman dan juga memiliki pengaruh dalam perkembangan tersebut, diantaranya ilmu tafsir, kalam, dan usul fikih yang kebanyakan diajarkan di pesantren-pesantren dan sekolah-sekolah Islam yang ada di Indonesia. Pengaruh itu diteliti dengan melalui kaidah-kaidah mantik itu sendiri yang mencakup prinsip metode silogisme, deduktif, induktif, analogis, dan kias. Keberadaan mantik pun pada saat ini masih relevan sebagai kaidah dalam berpikir. Pertanyaan kedua, jelaskan perbedaan dilalah, lafaz, ta'rif, dan qadiyah. Dilalah ialah memahami sesuatu dari sesuatu yang lain, baik pemahaman itu dengan perbuatan atau tidak dengan perbuatan. Lafaz merupakan satu nama yang diberikan pada huruf atas beberapa huruf dan mengandung arti. Ta'rif merupakan teknik menjelaskan sesuatu yang dijelaskan untuk diperoleh sebagai suatu pemahaman secara jelas dan terang dengan menggunakan lisan maupun tulisan. Qadiyah adalah kata-kata yang tersusun yang mempunyai arti atau makna. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan istidlal? Berikan contohnya. Istidlal disebut sebagai upaya untuk mencari dalil yang tidak ada pada nas Al-Quran dan Al-Sunnah, tidak ada pada ijma, dan tidak ada pula pada kias. Contoh, besi adalah logam, dan setiap logam dapat menghantarkan panas dengan baik, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa besi merupakan bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Pertanyaan yang keempat, apa yang dimaksud dengan kias? Apa manfaat kias? Berikan contohnya. Kias ialah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nasnya dengan cara membandingkan suatu kejadian atau peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas karena ada persamaan ilat antara kedua kejadian atau peristiwa tersebut. Manfaat kias sendiri ialah dapat mengungkapkan hukum peristiwa yang tidak disebutkan dalam nas. Contoh kias, manusia adalah makhluk dan tiap makhluk perlu air. Jadi, tiap manusia perlu air. Pertanyaan kelima, apa yang kalian pahami dari kias iktirani dan istisnai? Berikan contohnya. Kias iktirani adalah cara pengambilan kesimpulan dengan dua kalimat yang sempurna dan efektif. Contohnya, jika sesuatu berubah, berarti ia dijadikan. Setiap yang dijadikan pasti ada yang menjadikannya. Jadi, jika sesuatu berubah, pasti ada yang menjadikannya. Dan kias istisnai ialah proses berpikir dengan cara menarik kesimpulan umum berdasarkan fakta yang terlebih dahulu dilakukan percobaan-percobaan dan penelitian secara cermat dan tepat. Contoh, besi yang dilakukan percobaan-percobaan dipanaskan menjadi memuai. Bahkan jika dilakukan di waktu dan di tempat yang berbeda pun hasilnya tetap sama. Jadi dapat ditarik kesimpulan secara umum bahwa besi jika dipanaskan akan memuai. Pertanyaan yang keenam, apa yang kalian pahami dari lawahik al-qiyas dan al-istiqra'i? Berikan contohnya. Lawahik al-qiyas merupakan rentetan kias atau lanjutan dari kias. Sedangkan istiqra'i merupakan suatu metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan dengan meneliti satu persatu terlebih dahulu. Contoh, sebelum kita menyimpulkan bahwa setiap manusia itu berpikir, kita harus teliti satu persatu dahulu, apakah benar tidak ada manusia yang tidak berpikir. Jika benar, maka dapat disimpulkan bahwa semua manusia itu berpikir. Dan pertanyaan yang terakhir, jelaskan at-tamsil dan al-burhan, apa fungsi keduanya?
At-tamsil merupakan ungkapan yang sesuai dengan yang ada di logika, dan al-burhan ialah metode berpikir secara rasional. Fungsi keduanya sendiri ialah sebagai proses untuk mengungkapkan sesuatu secara rasional dengan gagasan yang lahir dari pemikiran yang mengandalkan logika. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.